Selanjutnya soal nomor 8. Limit X dikurangi 1 per akar 5 dikurangi X dikurangi akar 4X untuk X mendekati 1. Ingat ya, untuk setiap soal limit fungsi aljabar, awalnya kita substitusi langsung. Apabila mendapatkan hasilnya berupa angka atau bilangan real, maka itulah nilai limitnya. Tetapi apabila hasilnya adalah 0 per 0, maka kita harus gunakan strategi lain, bisa menggunakan cara pemfaktoran, mengalihkan dengan sekawan, ataupun dengan de L'Hopital. Kita substitusi dulu ya, supaya tahu karakteristiknya. X mendekati 1, misalkan kita ambil 1, berarti 1 dikurangi 1, berarti 0 ya. Kemudian akar 5 dikurangi 1, akar 4 dikurangi akar 4 kali 1, akar 4. Akar 4 dikurangi akar 4 berarti 0. Nah, berarti untuk soal nomor 8 ini, bentuk rumus fungsinya untuk X mendekati 1 adalah limit 0 per 0. Dan limit 0 per 0 ini nggak boleh, karena hasilnya tak tentu. Nah, tentu itu berarti nilai fungsinya tertentu, sedangkan nilai limitnya bukan yang tak tentu. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung. Kita hapus ya. Nah, karena untuk soal nomor 8 ini, ketika menggunakan cara substitusi langsung, hasilnya adalah 0 per 0, maka kita harus gunakan strategi lain. Nah, untuk menggunakan strategi apa yang dipilih, kita lihat bentuk rumus fungsinya. Kalau dia ada kuadrat-kuadratnya, ya berarti dia pakai cara pemfaktoran, seperti nomor 6 dan 7 tadi. Kalau misalnya dia ada bentuk akar, nah berarti pakai cara kalikan dengan sekawan. Nah, sekawannya itu sekawan bentuk akarnya nanti. Kalau misalnya keduanya ada kuadratnya, ya ada sekawannya. Berarti pakai cara sekawan juga, pakai kuadrat juga. Seperti itu ya. Gimana karakteristik fungsinya? Kalau menggunakan cara kali sekawan, berarti kita harus ingat sekawan dari bentuk akar yang materinya sudah dipelajari waktu SMP. Ya, ingat bentuk sekawan biasanya dipelajari pada operasi bentuk akar ya. Kalau misalnya kita punya bentuk akar A, maka sekawannya adalah akar A. Kalau misalnya kita punya akar 3, maka sekawannya adalah akar 3. Kalau misalnya kita punya bentuk A ditambah akar B, maka sekawannya adalah A dikurangi akar B. Begitupun kebalikannya. Kalau ada bentuk A dikurangi akar B, maka sekawannya adalah A ditambah akar B. Misalnya 2 ditambah akar 5. Nah, berarti sekawannya adalah 2 dikurangi akar 5. Nah, bedanya cuma di sini. Kalau misalnya A plus akar B, maka sekawannya adalah A min akar B. Beda plus sama minnya. Yang tengah. Ini juga sama 2 plus akar 5. Sekawannya adalah 2 min akar 5. Oke, kemudian kalau misalnya ada bentuk akar A ditambah akar B, nah maka ini sekawannya adalah akar A dikurangi akar B. Begitupun kebalikannya ya. Akar A dikurangi akar B, sekawannya adalah akar A ditambah akar B. Contohnya, kalau kita punya bentuk akar 2 ditambah akar 7, berarti ini bentuk sekawannya adalah akar 2 dikurangi akar 7. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kita terapkan ke sini. Nah, kalau kita mempunyai bentuk limit fungsi yang kalau disubstitusi hasilnya 0 per 0 dan ini bentuknya bentuk akar, maka bentuk limit ini harus kita kalikan dengan sekawan bentuk akar. Kita tulis dulu soalnya salin ya. Limit X dikurangi 1 per akar 5 min X dikurangi akar 4X. Bentuk limit fungsi ini harus kita kalikan dengan sekawan bentuk akar. Perhatikan bentuk akarnya kan yang ini ya, bukan yang ini. Berarti di sini akar 5 dikurangi X dikurangi akar 4X. Berarti bentuknya ke yang ini ya. Akar A ditambah akar B. Berarti sekawannya adalah akar A dikurangi akar B. Begitupun akar A dikurangi akar B, sekawannya akar A ditambah akar B. Nah, di sini bentuknya adalah akar 5 dikurangi X dikurangi akar 4X. Nah, berarti sekawannya cuma yang beda plusnya aja nih. Berarti sekawannya adalah akar 5 min X ditambah akar 4X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bentuk sekawan ini kita buat angka 1 seperti ini. Maksudnya angka 1 apa? Maksudnya dibuat bentuk pecahan, pembilang dan penyebut sama. Dimana sebenarnya kan ini adalah nilai angka 1. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Nah, ini berarti bernilai angka 1. Jadi sebenarnya rumus fungsi ini tuh kita kalikan dengan angka 1. Dimana kalau sesuatu dikalikan dengan angka 1, maka tidak akan mengubah nilainya. Sebenarnya tujuan kita bukan mengubah nilai dari fungsi ini, tetapi hanya mengubah bentuknya.
Contoh, kalau misalnya ini angka 1, misalkan 9 dikali 1, maka tetap 9. 1 juta dikali 1, maka tetap 1 juta. Jadi, bentuk rumus fungsi ini, kalau dikalikan dengan bentuk seperti ini, ya bentuk sekawan, tapi dibuat pecahan pembilang dan penyebut sama, ini tuh sebenarnya senilai dengan angka 1. Jadi, rumus fungsi ini dikalikan dengan ini, maka nilainya tidak akan berubah, hanya berubah bentuk. Nah, setelah itu kita pahami ini per ini dikali ini per ini, maka ini harus kita kelompokkan. Berarti ini X-1 kelompoknya ini, kemudian ini kelompoknya ini ya, kita gunakan sifat asosiatif. Harus diberi kurung. Nah, kemudian ingat konsep perkalian bentuk pecahan, berarti kan pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Strategi mengalikan untuk bentuk limit, perhatikan di sini pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, strategi mengalikannya adalah perhatikan bentuk rumus fungsinya yang awal. Di pembilang ini bukan bentuk akarnya kan? Yang bentuk akar itu penyebut, yang bawah. Maka nanti untuk mengalikannya, yang bawah yang diuraikan, yang dikalikan, yang atas kita salin. Ingat ya, jangan dikalikan pembilang dan penyebut, keduanya jangan. Tapi kalau bentuk akarnya itu di bawah, berarti yang bawah yang dikalikan atau yang diuraikan. Yang atas jangan. Begitupun sebaliknya, kalau bentuk akarnya itu ada di atas, berarti nanti yang atas yang dikalikan, yang bawah jangan. Ya, dalam hal ini, soal nomor 8 ini, karena bentuk akarnya ini ada di bawah, ya berarti bagian yang ini yang kita kalikan. Bagian yang atas nih yang pembilang kita salin. Ya, kita diamkan, jangan dikalikan. Berarti kita salin menjadi X dikurangi 1 dikali akar 5 min X ditambah akar 4X. Seperti ini, baru ini dengan ini kita kalikan. Nah, untuk bentuk ini, mengalikannya harus mengikuti konsep perkalian aljabar ya. A min B dikali A plus B. Jadi kita harus kalikan seperti ini. Berarti ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini kali ini gitu kan untuk aljabar. Oke, perhatikan untuk konsep aljabarnya. Kalau kita punya bentuk A dikurangi B, kemudian dikalikan dengan A tambah B. A min B dikali A plus B, ataupun kebalikannya, A plus B dikali A min B. Maka prosedur mengalikannya adalah A dikali A kuadrat, kemudian A dikali B plus AB, kemudian min B dikali A min BA, atau bisa kita tulis min AB, kemudian yang ini, min B dikali B min B kuadrat. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan, A kuadrat ditambah AB dikurangi B kuadrat. Yang terjadi adalah plus AB dengan min AB saling habis atau bisa dikurangkan. Sehingga untuk bentuk A min B dikali A plus B ataupun kebalikannya A plus B dikali A min B, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Perhatikan bentuknya. Berarti untuk A kuadrat dikurangi B kuadrat berarti hanya perkalian A dengan A, min B dengan B. Artinya kita bisa sederhanakan depan dengan depan, belakang dengan belakang dengan belakang. Jadi untuk bentuk ini, akar 5 min X dikurangi akar 4X dikali akar 5 min X ditambah akar 4X, kita bisa gunakan konsep aljabar yang ini. Perhatikan, untuk akar 5 min X dikurangi akar 4X dikali akar 5 min X ditambah akar 4X. Nah, berarti ini seperti ini. Akar 5 min X dikali akar 5 min X, kemudian ini dikali ini dengan ini dikali ini habis, kemudian ini dikali ini. Seperti itu cara mengalikannya. Maka kita kalikannya berarti depan dengan depan, belakang dengan belakang ya, kalau min plus. Berarti sekarang untuk menguraikan ini, mengalikan ini, perhatikan. Berarti pertama yang kita kalikan adalah ini dengan ini. Akar 5 min X dikali akar 5 min X. Akar 5 min X dikali akar 5 min X itu berapa? Akar 5 min X dikali akar 5 min X berarti akar 5 min X kuadrat. Ya kan? Akar 5 min X dikali akar 5 min X, akar 5 min X kuadrat. Nah, kuadratnya sendiri saling habis dengan akar kan? Berarti tinggal 5 min X. Kemudian negatif kali positif negatif. Akar 4X dikali akar 4X berarti akar 4X kuadrat. Nah, berarti kuadrat dengan akar saling habis, berarti tinggal 4X. Maka menjadi 5 min X dikurangi 4X. Gitu. Nah, contoh misalnya akar 2 dikali akar 2. Ini kan sama dengan akar 4 ya, atau akar 2 kuadrat. Nah, akarnya saling habis, maka hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya akar 7 dikali akar 7. Nah, ini berarti sama dengan akar 7 kuadrat. Kuadrat dengan akar
maka hasilnya adalah 7. Begitupun dengan akar 1000 dikali akar 1000, berarti hasilnya adalah 1000. Nah, berarti ini akar 5 min X dikali akar 5 min X. Nah, berarti akar 5 min X kuadratnya saling habis dengan akar, berarti akar 5 min X dikali akar 5 min X, hasilnya adalah 5 min X. Seperti itu ya. Kemudian tadi kan kalau A min B kali A plus B, depan kali depan, belakang kali belakang aja. Yang ini tadi konsepnya ini. Berarti kita kalikan negatifnya terlebih dahulu. Negatif kali positif berarti negatif. Berarti akar 4X dikali akar 4X berarti 4X. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ini min X dikurangi 4X. Min X itu kan min 1X dikurangi 4X. Min X dikurangi 4X itu min 5X. Nah, berarti bentuk ini min X dikurangi 4X yang dijumlahkan. Ya, maka menjadi kita salin pembilangnya yang ini X min 1 dikali akar 5 min X plus akar 4X per, nah ini berarti 5 dikurangi X dikurangi 4X berarti menjadi min 5X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita kalikan dengan sekawan, tujuan kita adalah menyederhanakan bentuk rumus fungsinya. Jadi di sini harus ada faktor yang dibagi, harus ada coret kayak nomor 6 dan nomor 7 tadi. Harus ada faktor yang sama yang kita bagi nantinya. Nah, kalau misalnya bentuknya sudah seperti ini, sudah berubah, tetapi belum ada faktor yang dicoret ya, faktor yang sama yang dicoret atau yang dibagi, maka ketika disubstitusi masih 0 per 0. Jadi, mau langkah pemfaktoran ataupun kali sekawan, temukan faktor yang sama yang bisa dibagi variabelnya nanti. Ya, jadi sampai langkah ini kita harus cari faktor yang sama. Nah, di sini ada X min 1 dikali akar 5 min X ditambah akar 4X. Di penyebutnya ada 5 min 5X. Apakah ada faktor yang sama? Tentu saja tidak ada yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama, berarti kita harus buat menjadi ada yang sama. Gimana caranya? Nah, gimana caranya? Berarti kita cari keterkaitan. Berarti di sini kan ada seperti ini. X min 1, 5 min 5X sama ini. Perhatikan untuk ini dengan ini. Ini tidak sejenis kan? Berarti nggak akan bisa berkaitan. Kalau ini bentuk akar, kalau ini bukan. Ya, tapi kalau ini dengan ini bisa ada keterkaitan. Karena bentuknya sama-sama ada variabel X, sama-sama ada konstanta. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada X min 1, berarti 5 min 5X juga harus dibuat ada X min 1-nya. Sehingga kita bisa bagi. Gimana caranya supaya 5 min 5X ini ada unsur X min 1-nya? Nah, berarti kita tulis dulu ya, salin dulu. Limit X mendekati 1, X min 1 akar 5 min X ditambah akar 4X per. Nah, di sini 5 min 5X ini harus ada X min 1-nya. Gimana caranya? Caranya di sini misalnya. Di sini. Kita butuh X min 1, sedangkan kita punya 5 min 5X. Nah, perhatikan di sini untuk jenisnya. Nah, di sini variabel X-nya kan di depan, konstanta di belakang. Sedangkan 5 min 5X variabelnya di belakang, konstanta di depan. Nah, ini bisa kita ikutkan bentuknya ke sini ya. Berarti kita tukar posisi 5 dengan min 5X-nya. Min 5X jadi di depan. Nah, ini kan positif 5 jadi di belakang. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini udah sejenis nih, X di depan, konstanta di belakang. Kalau min 5X tambah 5 ini mau dijadikan X min 1, kita tulis dulu aja X min 1-nya. Kemudian kita samakan dengan atas. Kalau di sini min 5X tambah 5, di sini X min 1, berarti tentu saja supaya X ini jadi min 5, berarti di sini tuh jadi min 5. Nah, jadi min 5 dikali X, min 5X. Min 5 dikali min 1 plus 5. Nah, jadi 5 min 5X-nya itu menjadi 5 dikali X min 1. Nah, jadi bentuk 5 min 5X-nya menjadi negatif 5 dikali X min 1. Nah, perhatikan di sini sudah ada faktor yang sama. Kita bagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dicoret seperti ini dibagi, berarti sisanya kan fungsinya tinggal ini. Akar 5 min X ditambah akar 4X per negatif 5. Maka boleh kita substitusi langsung X-nya mendekati 1. Kalau misalnya belum dicoret seperti ini nanti pas disubstitusi pasti masih 0 per 0. Tapi kalau udah dicoret seperti ini, setelah disubstitusi, maka tidak akan 0 per 0 lagi. Berarti rumus fungsinya menjadi limit X mendekati 1. Ini kita salin. 5 min X ditambah akar 4X per negatif 5. Kita substitusi menjadi X-nya mendekati 1, berarti akar 5 dikurangi 1, akar 4, ditambah akar 4 kali 1, akar 4 per negatif 5. Akar 4 itu 2 ya. Akar 4 itu 2, tambah akar 4 2, berarti 2 tambah 2, 4.
4 per negatif 5, berarti negatif 4 per 5. Nah, jadi nilai limitnya adalah negatif 4 per 5. Nah, seperti ini ya cara mengalihkan dengan sekawan.